Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak nyangka ada gosip hangat tentang kamu saat ini. Oke, apakah itu gosipnya? Kita akan coba cek. Dan siapa yang menggosipin kamu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, Pisces ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Fokus kepada kartu ini tentang gosip hangat yang beredar saat ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu, oke? Nah, aku melihat ya di sini, kamu itu adalah seseorang yang selalu membawa perubahan pada diri kamu, ya juga termasuk kepada orang-orang di sekitar kamu. Tapi orang-orang yang terpilih, yang menurut kamu itu adalah orang yang layak atau pantas, begitu ya. Oke, karena kamu tahu nih, jika orang itu tidak layak bagi kamu ya, kamu mungkin tidak ikut andil dalam perubahan itu. Sehingga banyak orang-orang kayak ngerasa iri ataupun nggak suka dengan perlakuan kamu terhadap mereka, mereka yang juga tidak mendapatkan ya kebaikan-kebaikan dari kamu. Jadi itu membuat sebuah gosip jadinya akan menjadi sebuah gibahan begitu ya. Karena mereka-mereka yang mungkin sudah kamu abaikan, sudah kamu tinggalkan misalnya ya, itu membuat sebuah cerita. Ah, kamu itu begini, oh kamu itu begitu, ah kamu pilih kasih gitu. Nah otomatis dong dia itu sudah dipengaruhi oleh energi negatif. Nah apakah orang seperti itu? Ya memang harus dibantu. Nah jadi kamu mikirnya ke sana ya. Nah, dan aku juga melihat kamu ini adalah seseorang yang benar-benar selalu menunjukkan perubahan pada diri kamu khususnya. Yang dulu mungkin kamu biasa aja, sekarang kamu mungkin udah jadi sukses, udah jadi seseorang yang bahagia, atau sudah bertemu pasangan, dan kamu itu selalu mendapatkan apresiasi, pencapaian, rezeki kamu itu kayak murah banget gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka-mereka merasa kayak, kok bisa ya kamu begitu. Nah, ini mungkin juga jadi gosip hangat ya bagi mereka-mereka yang menilai kamu secara positif atau secara negatif. Nah, kalau secara positif, mereka pasti beranggapan uh, apa ya, kayak terinspirasi dari kamu gitu loh. Kok bisa dia begitu ya, bisa merubah hidupnya. Padahal dulu aku ngelihat kamu itu gitu loh, adalah seseorang yang tidak punya apa-apa, seseorang yang tidak punya power gitu ya. Dalam pekerjaan pun kamu karyawan biasa. Tapi kok bisa ya, kamu saat ini itu kayak mendapatkan apresiasi, punya jabatan, terus kamu sudah memiliki semuanya gitu loh. Bahkan saat kamu membeli mobil, membeli rumah, itu mungkin jadi bahan kunjingan bagi mereka. Nah, itu bagi mereka yang negatif ya, bagi mereka yang positif, itu mereka akan terinspirasi apa yang kamu lakukan, bahkan mereka ingin ya, ingin melakukannya sama halnya seperti kamu gitu loh. Bahkan bisa jadi mereka ingin dekat dengan kamu, bertanya, apa sih yang kamu lakukan? Aku juga pengen dong kayak kamu gitu ya. Nah, tapi bagi mereka-mereka yang mungkin iri atau tidak suka dengan keberhasilan kamu, mereka mungkin akan membuat sebuah cerita yang tidak benar. Ya, arti kata kebalikan gitu loh. Ya mungkin mereka berasumsi, ah dia itu apa ya, di rumahnya itu kayak uh, memiliki sesuatu atau memiliki magic-magic atau dia pesugihan begitu ya. Bahkan mereka mengatakan seperti itu. Padahal itu kan nggak benar. Mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan, ya. Nah, itu membuat sebuah gibahan ya. Ternyata bagi orang-orang yang menilai negatif tentang kamu, padahal kan kita bisa bangga ya, apalagi tetangga atau teman gitu ya bagi kita yang sukses. Nah, kita juga ikut bahagia.
Tapi mereka yang punya pikiran negatif, dia akan sangat menderita melihat kamu bahagia, dan dia bahagia melihat kamu menderita. Itulah orang-orang yang suka bergosip ya. Tapi aku melihat kamu ini adalah seseorang yang selalu mengabaikan. Walaupun banyak hal-hal buruk yang kamu dengar tentang diri kamu tidak akan mempermasalahkan karena kamu tidak melakukan apapun. Kamu berada di jalan yang benar, gitu loh. Di jalan yang sesuai dengan aturan. Oke? Nah, inilah terkadang begitu ya. Saat kita itu sukses, orang kayak akan bertanya, kok bisa kamu beli mobil? Kamu kredit ya, gitu. Eh, terus kamu gadekan apa di bank gitu. Terkadang kan mereka begitu tuh. Terkadang ada juga mereka berasumsi sendiri. Oh, dia itu pasti ngutang itu, pasti dia kredit itu dengan DP kecil gitu ya. Banyak hal seperti itu yang terjadi terkadang ya. Ini ada immortality. Nah, kamu benar-benar seseorang yang kayak ya selalu mengabaikan apa yang kamu dengar, apalagi hal-hal buruk tentang kamu ya. Kamu akan selalu abaikan karena kamu sendiri karena fokus kepada diri kamu sendiri gitu loh. Kamu tidak akan membiarkan orang-orang merusak pikiran kamu. Ya, dengan cara yaitu kamu menjaga jarak. Mungkin kamu terlihat orang yang sombong. Banyak orang mengatakan mungkin kamu angkuh, kamu sombong, kamu sok kaya, kamu sok pintar gitu ya. Padahal di sini kamu itu sebenarnya menjaga jarak, ya, membatasi diri kamu dengan orang-orang yang mungkin selalu berpikiran negatif atau toksik, karena kamu nggak mau terkontaminasi dengan hal itu. Nah, tapi sebaliknya, kamu bahkan mulai ingin mendekat atau kamu memperbolehkan orang-orang mendekat ke kamu jika mereka memiliki energi positif. Ya, tidak bermuka dua, mereka mungkin tulus dengan kamu, terus mereka juga jujur gitu loh. Perkataan mereka jujur, apa yang ada dalam hatinya atau pikirannya mereka ungkapkan kepada kamu. Nah, itu membuat kamu kayak ngerasa, oh aku harus bisa nih membantu mereka. Aku harus bisa nih membimbing mereka, begitu. Ya, itu bagi mereka-mereka yang positif. Oke? Nah, di sini sebenarnya banyak juga orang beranggapan kamu itu kayak melakukan ritual-ritual yang nggak benar gitu loh. Kenapa? Mungkin kehidupan kamu saat ini mungkin benar-benar mengalami suatu perubahan yang signifikan. Nggak tahu ya, kamu dulunya mungkin mereka menilai, padahal kamu itu susah loh orangnya gitu. Kamu mungkin orang tua kamu yang tidak bekerja, apalagi mungkin kamu sebagai orang tua juga tidak bekerja. Pasangan kamu juga mungkin jika kamu perempuan, dia mengatakan suami kamu yang mabuk-mabukan lah gitu ya. Suami kamu yang mungkin tidak bekerja lah, bermalas-malasan. Nah, mungkin itu kan dulu. Nah, namanya manusia kan bisa berubah. Dan akhirnya dengan perubahan itu secara ya mungkin kamu melakukan perubahan begitu tulus dan kamu benar-benar hijrah. Nah, Tuhan pasti memberikan jalan. Disitulah terkadang banyak keajaiban-keajaiban yang kamu dapatkan. Apalagi kamu meningkatkan spiritualitasnya kamu. Akhirnya kamu selalu dimudahkan jalannya. Nah, ternyata orang menangkap itu secara negatif. Dibilangnya lah, mungkin kamu melakukan ritual-ritual di rumah kamu gitu ya. Setiap malam Jumat atau apa begitu ya. Setiap malam Jumat Kliwon. Nah, banyak orang berasumsi seperti itu. Jadi di sini mungkin kamu selalu mengabaikan. Biarkan selagi kita tidak merugikan orang lain ya kenapa kita harus menggubris gitu loh. Jadi itu yang di sini kamu fokuskan ya. Oke, nah di sini aku juga melihat kamu itu adalah orang yang kreatif. Kamu orang yang kreatif, the grazing of light. Kamu juga orang yang bisa membuat sebuah cahaya ataupun bisa menerangi siapapun. Arti kata kamu itu selalu bisa membuat keajaiban untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Ya, tapi ada juga sih beberapa dari kamu itu merasa kayak eh, apa ya, kayak ya udah aku tidak membenci nih orang-orang yang mungkin tidak suka sama aku. Terus kamu berbuat baik pada mereka. Nah, semoga aja kamu berharap mereka berubah dengan kebaikan kamu. Ada juga sih yang nggak berubah, ya. Ada yang keras kepala, itu ada. Nah, di sini aku melihat a time to walk alone. Kamu benar-benar saat ini mungkin memilih sendiri ya. Kamu tidak mau mungkin berada di dunia yang apa ya, yang penuh dengan kebohongan. Maksudnya itu orang-orang yang penuh dengan kebohongan, bermuka dua. Jadi kamu memilih untuk sendiri. Karena kamu juga punya masa lalu yang begitu sangat rumit ya, di mana kamu dikhianati, dikecewakan, ditipu ya. Sehingga akhirnya kamu memilih sendiri. Karena banyak orang-orang yang bermuka dua. Di depan baik, di belakang ternyata ya menusuk kamu gitu loh. Sehingga akhirnya kamu memilih sendiri. Sendiri mungkin lebih nyaman.
Makanya banyak orang mengatakan bahwasanya, "Ah, dia itu sendiri, dia sombong, dia angkuh." Padahal kamu hanya menjaga jarak, membatasi diri. Supaya apa? Supaya nanti orang tidak tersakiti dan kamu juga tidak merasa kecewa gitu loh, ya. Itu sebenarnya tujuan kamu. Tapi terkadang orang-orang menilai negatif tentang hal itu, ya. Kita coba dari segi kartu tarot ya, seperti apakah yang terbaca. Jadi dunia pergosipan itu sebenarnya ya sangat mengasihkan ya sebenarnya ya. Aku juga sih sering gosip, tapi gosipin diri sendiri, keluarga sendiri itu jika ada teman. Aku juga tidak punya banyak teman, tapi aku punya eh, teman-teman mungkin di sosial media yang mungkin sering personal reading sama aku. Nah, aku selalu menyaring apa ya, keluh kesah mereka, masalah mereka, dan aku selalu membantu mereka. Itu sih membuat aku bahagia ya. Karena jika kita punya teman secara nyata di dunia nyata kita, itu banyak sebenarnya yang toksik. Apalagi kalau kita udah sukses, itu wah itu kayak banyak sih yang iri gitu ya. Oke. Jadi makanya aku lebih suka mungkin personal reading, teman-teman yang ingin personal reading, aku lebih mendengarkan apa keluh kesahnya gitu ya. Oke, kita coba cek di sini dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca? Oke. Ada Seven of Swords ya. Di sini aku melihat eh benar-benar ada orang-orang yang mungkin selalu membicarakan kamu di belakang, ya. Ini, mereka itu merasa mungkin di depan kamu itu suka gitu loh. Di depan kamu itu kayak mereka menunjukkan, wah senyum manis gitu ya. Mereka menunjukkan kalau mereka itu respect sama kamu. Ternyata di saat kamu tidak berada dengan mereka, mereka bicarakan kamu. Dia beginilah, kamu begitulah, ya. Itu yang membuat akhirnya apa ya, kayak kamu itu sebenarnya menyadari dari apa, dari intuisi kamu, dari rasa kamu kita pasti akan ngerasakan jika orang itu tidak tulus sama kita, kita ngerasakan, ya. Di situ akhirnya kamu mencoba untuk ya tidak banyak terbuka lah kepada mereka, karena jika terbuka otomatis itu juga akan jadi bahan gitu loh, bahan gibaan gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada Knight of Swords. Aku juga melihat kamu itu akan lebih berhati-hati ya dengan orang-orang, apalagi orang yang baru kamu kenal. Nah, jadi karena apa? Karena kamu ingin mengantisipasi supaya tidak terkontaminasi dari hal-hal negatif, dan itu juga nantinya kamu merasa akan berpengaruh negatif juga kepada kehidupan kamu, ya. Nah, di sini aku juga melihat ada Seven of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin ada yang fokus kepada finansial. Nah, ini pun juga di saat kamu fokus kepada finansial, ada juga sih yang mengatakan, ah dia sok-sok gila kerja lah, ya, ah dia itu sok sibuk lah, dia begini dia begitulah. Mungkin dia pengen cari muka nih, ya dia pengen mencari perhatian dari atasan atau bagaimana. Nah, terkadang begitu ya. Tapi di sini aku melihat kamu sabar, sabar dalam menjalankan ini semua. Padahal kamu tulus juga gitu loh melakukan pekerjaan ini ya. Dan di sini aku juga melihat ada di Hierophant. Hierophant ini adalah suatu energi spiritual yang mungkin saat ini kamu miliki. Mungkin dengan begini kamu lebih fokus kepada keyakinan kamu lebih fokus kepada pembenahan diri kamu ya. Jadi itu juga yang membuat akhirnya kamu merasa harus menjaga jarak dengan mereka-mereka yang membawa pengaruh negatif kepada kamu, atau mereka yang toksik begitu ya. Dan kamu benar-benar kayak mempelajari makna hidup yang sebenarnya itu seperti apa. Ya mungkin selama ini kamu bermain-main, bersenang-senang dengan siapapun, dan kamu tidak memilih siapapun itu, baik itu dia mereka yang toksik atau mereka yang manipulatif, itu kamu tetap berteman, ya. Dan kamu tahu mungkin bahkan kamu dibicarakan di belakang, tapi kamu tetap. Nah, tapi sekarang kamu benar-benar coba mempelajari membatasi diri juga, ya. Oke, di sini juga ada The Hangman. Kamu juga selalu bisa membuat perubahan-perubahan dalam diri kamu, ya. Secara signifikan itu selalu terjadi. Jika kamu ngerasa ada yang kamu dengar, misalnya hal-hal buruk lah tentang kamu tidak akan langsung menggubris. Kamu selalu membuat semua itu berubah menjadi sebuah motivasi gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu akhirnya maju. Itu yang membuat kamu akhirnya bisa berhasil dan sukses, ya. Oke. Nah, di sini juga ada Five of Wands. Nah, aku melihat
di sini ada juga sih orang-orang yang berkonflik dengan kamu, itu mereka pada iri sebenarnya sama kamu. Jadi mereka itu membuat berbagai cara supaya intinya, kamu itu akan terlihat adalah seseorang yang tidak baik, ya. Jadi, mereka-mereka itu sengaja membuat konflik ini, agar apa? Agar kamu mungkin dijauhi oleh orang-orang, kamu mungkin akan dijauhi oleh, mungkin atasan kamu, atau teman baik, atau bahkan oleh pasangan kamu sendiri. Itu yang mungkin yang dia inginkan saat ini, oke? Nah, jadi teman-temanku, semoga apapun yang terjadi di sini, kalaupun ada konflik, kamu akan cepat menyelesaikannya ya. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, kamu ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Intinya, jika ada yang menggosipin kamu, abaikan saja. Jangan kamu gubris, jangan kamu tanggapi, karena itu nantinya juga berefek kepada kehidupan kamu ke depan. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.